Iya, selamat datang teman-teman di channel Reza Putra, channel YouTube yang unkonsisten. Kali ini aku nggak sendiri sama Mas Perwira Hanif ya. sama Hanif ini temanku. Jadi kali ini kita mau nge-review Spider-Man Across the Spider-Verse. Ini bareng sama Hanif, ini anak Marvel fanboy banget ya. Enggak. Main. Jadi buat yang belum tahu atau belum nonton Spider-Man Across the Spider-Verse, ini disclaimer ya, mungkin kita akan spoiler dikit nanti. Ya. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, close aja dulu videonya, nonton dulu nanti baru nonton reviewnya. Jadi ceritanya dikit-dikit aja ya, garis besarnya. Jadi ini menceritakan kehidupan Mas Morales. Miles Morales setelah sebelumnya, dimana dia ketemu dengan Spider-Man dari universe lain. Terus di sequel ini lebih banyak lagi gitu Spider-Man dari universe lain, dan lebih dibukakan lagi gitu loh, bagaimana universe Spider-Man itu tercipta, terus bagaimana prosesnya begitu. Konfliknya di sini, musuhnya itu villainnya adalah The Spot, dimana itu masih ada hubungannya sama Ya kemarin. iya, gara-gara bagel aja. Iya begitulah, pokoknya garis besarnya gitu teman-teman. Intinya konfliknya semakin besar, urusan multiverse-nya semakin complicated gitu, tambah rumit gitu. Jadi yang pertama langsung aja ya, first impression. Menurutmu gimana first impression? First impression sebenarnya kalau di scene awal itu bagi yang epilepsi itu rada kena sih. Iya, kalau kalian yang punya epilepsi Tutup mata Iya, dulu. tutup mata dulu aja gitu. Agak luring gitu. Soalnya jedak-jeduk terus. Itulah. Iya. Tapi asik sebenarnya kalau misalkan kalian nonton visualnya itu, wah keren banget. Soalnya sih. ini ya, intronya tuh unik. Soalnya pakai drum, awal-awal pakai drum. Iya. Dek. Jarang-jarang film kayak gitu sih. Iya, terus ada ciri khas glitch-glitchnya gitu kan, buat Yeah. Ya, ciri khas Spider-Man yang pertama juga gitu. Iya. Kan glitch itu kan menandakan bahwa dia bukan dari universe itu gitu kan. Iya. Jadi ada glitch-glitchnya, ada kayak kesalahan universe gitu. Terus ya sama kayak Spider-Man sebelumnya, kayak My name is Miles Morales gitu kan perkenalan, tapi ini lebih Diperkenalkannya sama Gwen. Iya, tapi Spider-Gwen-nya. tetap memperkenalkan Miles Morales. Iya, jadi kita lebih tahu kehidupan dari Spider-Man lain seperti apa, masa lalunya seperti apa, dan ternyata memang setiap Spider-Man itu memang punya masalah yang berbeda. Iya. Ada yang dikorbankan gitu ya kan. Di dunianya, di universe-nya Spider-Gwen itu ada Peter Parker-nya juga, teman-teman. Nanti kalian lihatlah kalau kalian pengen tahu gitu. Iya. Jadi kalau first impression-nya sih secara visual gimana menurutmu? Keren ya. Keren. Jadi gimana ya? Di film ini tuh gradingannya sih kayak Iya. gradingan tiap Spider-Man-nya itu berbeda tergantung dengan Spider-Man-nya itu sendiri gitu. Iya. Jadi setiap universe tuh bisa dilihat lah. Iya. Bisa dilihat kalau ini universe mana. Bahkan kalau kalian bisa perhatikan detailnya, nanti kalian bakalan lihat plot twist-nya gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian paham detail di setiap universe seperti apa, mungkin kalian bisa menebak plot twist-nya. Tapi kalau kalian tidak sedetail itu menonton film, mungkin agak sulit sih. Iya, agak sulit, iya. Tapi ya itulah ya, setiap universe pasti ada ciri khasnya gitu loh, animasinya seperti apa. Karena animasi sih mungkin jadi swing-nya lebih asik, bro. Iya. Kan kalau misalkan kamu nonton film live action gitu ya, swingnya kan ya asik sih, tapi ya gitu-gitu tapi aja. Tapi terbatas sama terbatas manusia aslinya. Iya. Tapi emang kalau nonton Spider-Man tuh swingnya itu yang ikonik sih, asik gitu, maksudnya keren gitu. Kita kalau nonton Spider-Man tuh pasti bayangin kayaknya asik gitu ya, nge-swing keliling kota kayak gitu. Ya itu first impression dari kita ya. Intinya keren lah visualnya, terus punya ciri khas di setiap universe-nya. Apalagi di universe-nya Spider-Punk itu kan grunge gimana, kayak tempelan-tempelan. Iya, gradingannya beda lah. Iya gitu, keren lah pokoknya. Istilahnya kayak orgasme mata gitu. Keren. Nah, terus mungkin sekarang ke pro-nya ya, ke hal yang positif. Wah, ini nggak habis-habis sih. Negatif dulu lah. Negatif dulu. Oke, siap. Apa ya negatifnya ya? Mungkin kalau menurutku ya negatifnya negatif? Ini sih, mungkin karena masalah
konflik dari Spider-Man Across the Spider-Verse ini rumit banget, teman-teman. Complicated. Jadi kalian ada masalah, terus jalan ceritanya, tambah lagi masalahnya, tambah naik masalahnya, sampai akhir itu nambah-nambah terus. Nah, karena saking banyaknya masalah itu mungkin ada plot hole gitu, teman-teman. Jadi karena ya itu ya, apalagi multiverse gitu loh. Jadi itu kalau menurutku itu jeleknya satu. Kalau kalian nonton itu rasanya lama tapi cepat sebenarnya. Iya, Jadi tuh iya. kalian tuh ngerasa capek banget. Kalian nonton awal, terus scene kedua, scene ketiga, kok scene keempat kok masih terus gitu. Iya, iya, terus iya. kok masih belum selesai, kok Iya, iya, iya. masalahnya tambah rumit. Terus Iya. kalian lihat jam, itu rasanya udah capek banget. Kalian Iya. lihat jam, tiba-tiba udah 2 jam lebih gitu. Iya. Ternyata emang masih ada part 2-nya di Iya. next year ya. Tapi emang kalau kalian nonton filmnya sih kayak kok konfliknya nggak habis-habis, tapi sudah durasinya kok udah segini Iya. gitu loh, maksudnya. Terus ini penyelesaiannya kapan itu? Tapi nanti sampai akhir kalian bakalan paham, oh kayak gini gitu. Dan ditutup dengan bagus sih menurutku, kayak Rapi, Gwen- rapi. Nggak, Gwen- maksudnya apa ya, pas gitu. iya, maksudnya cliffhanger-nya Itu itu. kalau dilebihin lagi bakal jelek sih. Iya, pas di situ gitu. Kayak gantungnya tuh enak gitu. Jadi orang-orang tuh anjing ini gimana ya? iya, orang tuh punya kesempatan berteori gitu, Iya. teman-teman. Wah, ini keren. Dan lah. itu banyak ya. Kemungkinannya tuh banyak. Iya. Kayak apa namanya? Ya pokoknya scene terakhirnya kan Gwen dan timnya gitu kan. Ya. Berdiri di atas genteng gitu, terus wah aja keren lah udah. Pokoknya cliffhanger-nya itu ditutup dengan pas gitu lah. Lah ini negatif, Nif. Dia negatif. Oh iya Oh negatif. iya negatif. Iya negatif ini. Kita malah. Enggak, itu negatif tapi bisa jadi positif. Oh, iya. Soalnya emang susah nyari negatif. Iya. Itu negatif sih tapi. Iya sih. Capek. Iya, Kalau iya. kalian yang nggak suka nonton film capek, nonton ini kerasa. Iya, menurutku kalau kalian nonton film, kalau misalkan kalian nonton Marvel untuk entertainment aja, untuk Ya nggak enjoy cocok. the show ya nggak Nggak cocok sih. Soalnya Iya. Nah ini tuh kalian yang suka Loki nonton ini masuk. Iya. Kalau kalian Mirip-mirip. suka serial Loki, nonton ini ya konsepnya mirip-mirip sih, kayak Mirip-mirip. menjaga timeline dan ininya juga mirip-mirip universe. sih. Cara plottingannya gitu. Iya. Capek nontonnya. Nonton Loki tuh capek. Iya. Ya itu sih mungkin kontra dari kita berdua itu ya. Kalau kalian bukan penonton setia Marvel gitu, bukan ngikutin banget Spider-Man gitu, mungkin Bakal dragging lah. iya males lah. bakal ngerasa drag. Tapi mungkin itu aja ya kontranya. Iya. Ya kita langsung ke pro-nya. Wah, pro-nya ini mah nggak habis-habis kalau ini. Gila, itu film rapi banget ya. Iya. Konsisten cuy. Iya. Yang aku suka tuh konsistensi dari yang pertama. Iya. Yang pertama tuh dari awal perkenalan, dimana dikenalkan sama Miles Morales, gak ada kekuatan, terus Iya. menuju ke konflik itu menurutku walaupun beda tapi tetap mirip-mirip caranya. Di awal-awal diperkenalkan sama Gwen, terus Gwennya menuju ke masalah, terus kembali ke Miles Morales, bla 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 semua. Dan yang sedikit di notice itu ini konsistensi di ini lompatan keyakinannya si Miles. Iya. Di pertama tuh lompatan keyakinannya itu pertama kali dia bisa menguasai swingnya dia kan, Iya. jadi Spider-Man. Yang kedua itu lompatan keyakinan pada saat dia yakin mau dia apa yang ingin dia lakukan gitu. Iya. Itu ada lompatan keyakinannya. Iya. Nyadar gak? Iya. Di mana? Di kereta api. Iya, Iya. itu lompatan keyakinan. Iya. Dan Leap of itunya faith. sama ya. Iya. Jadi kayak ada, kalau yang pertama itu kan kaca pecah kan. Iya. Nah, itu bagian keretanya pecah Iya. sama. Iya sih ya. Kayak adegan ikonik gitu ya. Iya, itu tetap Basically kayak ini ya, kayak konfliknya tuh Spider-Man tuh harus gini, tapi dia enggak. Aku ingin Jadi tuh Spider-Man itu, ini rada spoiler ya. Iya. Spider-Man di universe manapun, dari Spider-Man-nya Tobey Maguire sampai Tom Holland sampai yang ini yang baru, itu tuh sebenarnya mereka tuh berjalan di lingkaran yang sama dengan villain-villain yang ada sama ada beda, tapi satu keyakinan, satu putaran lingkaran lah. Iya, Jadi iya. tetap Spider-Man tuh bakal kayak gitu. Iya. Intinya tuh kayak gitu. Iya. Pasti apa yang dilakukan, apa yang dia korbankan, apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan tuh sama. Iya. Cuman bedanya si Miles ini berontak. Iya, si Miles ini ya rebel gitulah ya. Dia ingin- nggak mau takdir Spider-Man tuh harus menyakitkan, itu dia nggak mau. Dia pingin Iya. mengubah itu gitulah. Iya. Tapi di film ini itu nggak bisa dirubah. Iya. Kalau dirubah itu ada suatu masalah Iya, yang iya. kalian harus nonton. Tapi sebenarnya ini
dalam film superhero apalagi main karakternya itu remaja gitu banyak kan yang Mesti maksudnya kayak gitu. ingin rebel gitu mencari jati diri gitu Iya. kayak Tom Holland juga gitu kan sebenarnya dimana waktu Tom Holland pertama kan dia kayak dimarahin terus sama Iron Man gitu kamu tuh gini enggak aku pengen jalanin ini gitu mostly tentang Miles Morales ingin menjalani apa yang dia ingin gitu. Iya. Cuman itu rada pusing sih sebenarnya. Iya. Dia merusak konsep multiverse teman-teman, Spider-Verse. Jadi ya kita lihat saja ya nextnya kayak gimana. Oh iya, ini bagi yang suka ngikutin banget sih, harus Iya. ngikutin Spider-Man ya. Mau di MCU, mau Oh di iya. yang lama, Easter mau egg yang sangat banyak ya. mau yang di video game itu Iya. istirahatnya banyak banget sih. Udah pokoknya film, animasi, komik, game, wah Itu semuanya. bener-bener ini sih fan Iya. service sih. Iya, Tapi bener-bener harus ngikutin ya. Iya. Kalau cuma ngikutin MCU nggak bisa sih. Iya. Kayak ya bisa sih bisa, cuman kurang gitu. Iya. Ya Easter egg-nya banyak banget teman-teman. Nggak cuma dari karakternya ya, kayak banyak scene-scene ikonik juga kayak dimana Miles itu mau nahan kereta. Ya itu kayak itu. Kayak gini loh. Ya. Ya, gitu. Ya Banyak. Ya banyak. Tapi dari Easter egg. semua scene ikonik itu tetap apa ya, memberi kita impression bahwa ya Spider-Man itu emang lingkaran waktunya tuh sama gitu. Iya. Cuman diulang-ulang aja dan Iya. caranya rada berbeda gitu. Iya. Tapi intinya sama. Kamu Spider-Man paling kamu suka apa? Kalau aku tetap ini sih, Tom Holland sih. Tom Holland ya? Kok Tom Holland apa sih? Miles Miles. ya. Soalnya aku lihat itu banyak sisi ya, bukan dari cuman sisi karakter ya. Pembangunan karakter, terus Iya. sweetnya, aku lebih ke sweetnya sih, anjing itu keren banget sweetnya. Iya. Ini juga suitnya agak beda kan ya sebenarnya sama yang sebelumnya. Beda emang. Ya beda ya. Tapi emang itu ya. sama-sama dispatch sih. Iya. Kalau yang sebelumnya kan kayak pakai handcraft kan. Iya. Kalau sekarang kayak lebih Itu proper. bener, tapi sama-sama dispatch sih itu. Iya. Aku suka Spider-Punk sih. Dia apa? Ya MVP sih. Iya. Emang MVP. Dia jiwa terus memasukkan jiwa punknya itu kayak beneran ada gitu loh. Maksudnya nggak cuma dari penampilannya aja yang ngepunk tapi ideologinya juga punk juga gitu kan. Kayak dikit-dikit dia kan mengeluarkan jokes ini rezim gitu-gitu kan. Iya. Rezim nggak usah ngikutin aturan gitu. Dia kan yang mempengaruhi Miles kan sebenarnya. Kalau scene favorit apa? Yang favorit. Iya. Yang Across the Spider-Verse. Pas sulit sih. Spoiler sih. Iya nggak apa-apa kan kita udah disclaimer. Scene favorit waktu dia tahu itu bukan di universe-nya. Wah iya anjir Itu scene waktu Miles ketemu Miles wah gitu Nah, mah. Itu keren. mah keren sih. Ya itu plot twist-nya di situ sih teman-teman. Itu memang keren sih waktu dia Nah, menyadari. jadi pokoknya intinya si Miles ini mau balik ke universe-nya tapi kesasar gitu. Iya, dia kesasar gitu ke universe yang berbeda gitu. Dan itu sulit diketahui kalau iya, kasar. sulit diketahui. Itu rapi banget sih anjing. Kalau aku sih scene favorit ini sih waktu dia dikejar-kejar sama ribuan Spider-Man. Wah, itu aku mikir maksudnya dia keluar dari markas apa lah emang dia mau kemana gitu maksudnya Iya. dia mau lari-lari dikejar ratusan Spider-Man itu dia mau lari kemana gitu tapi ternyata dia memang udah merencanakan punya ya plan. Dia memang udah punya plan gitu memang mau mancing Ke arah yang berbeda lah. mancing Spider-Man itu ke arah berbeda apa keren itu wah kayak apalagi kan di situ ada sisi komedinya juga kan pas Iya. dikejar itu kayak kejar Spider-Man-nya hah? Ada di trailer itu. iya ada trailer ya itu wah keren jadi udah itu aja mungkin untuk kesimpulannya gimana nih kalau rating berapa? Rating aku 9 ya 9 mau 9,5 tapi capek aja nontonnya. Iya sih. 9. Soalnya aku Iya. nggak terlalu senang film capek sebenarnya. iya Kebantu sama visualnya sih. iya. Aku juga 9 sih karena mungkin bisa 10/10 ya tapi mungkin menurutku 9 karena kita harus tahu ditutup seperti apa gitu Iya. karena kan jadi ini kayak- film belum selesai kan sebenarnya Iya. Jadi kayak untuk pembangunan ke main konflik itu 10/10 sih. iya Jujur, tapi kalau untuk filmnya sendiri tuh ya 9 lah. karena dengan masalah yang serumit ini ditutup juga harus dengan mantep banget gitu maksudnya
kalau misalkan kita berteori ya, misalkan nih Across the Spider-Verse kayak gini nih masalahnya. Lalu nanti ditutup dengan full good ending, jelek, Bro. Tapi Jelek. kalau ditutup dengan full bad ending juga jelek. Jelek. Jadi apa ya? Menurutku iya, tapi emang endingnya paling bagus kayak No Way Home. Iya, jadi Real. kayak ditutup dengan gini, misalkan ada good ending tapi harus ada yang dikorbankan gitu. Iya. Atau misalkan bad ending tapi ada yang bagusnya gitu. Jadi ya Tapi gitu sih. feelingku emang kayak gitu sih. Mungkin kalau kata aku ya, itu endingnya bakal kayak itu sih, No Way Home. Iya, Jadi iya. si Spider-Man-nya tuh ada yang dia korbankan tapi apa ya? Untuk hal yang baik gitu loh. Penyelesaiannya itu berbeda Iya. gitu. Karena takdirnya emang harus ada yang dikorbankan gitu. Iya. Ini tapi overall ini film yang keren gitu. Layak Mas- ditonton lah. Iya, layak ditonton. Worth it. Worth it banget. Apalagi kalian yang punya history gitu ya sama Spider-Man, emang ngefans banget Spider-Man dari kecil. Mungkin kita yang anak 2000-an gitu, 2000 Ya 2000 lah. Kan Iya. Spider-Man pertama 2000 berapa? Iya. 2 Iya. apa 3? Dan kalau aku nonton Spider-Man pertama juga nggak di bioskop sih, di TV. Sama. Iya. Ya Yang pokoknya kedua yang juga di TV. iya. Pokoknya bukan punya history ya, punya kenangan sama Suka sama Spider-Man. Spider-Man-nya lah. Iya. Tonton ini film, nggak menyesal, aku jamin. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa nonton Spider-Man Across the Spider-Verse. Masih ada di sinema. Iya. Lama sih kayaknya. Iya. Moga-moga aku uploadnya cepet. Ya udah, terima kasih semuanya. Dah.